Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Rafsanjari Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 132231111. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi teknik elektro di Institut Teknologi Bandung. Video ini saya buat demi memenuhi tugas pemecahan masalah dengan pemrograman, yaitu Data Representation in Memory, Structure, and Records in C, yang diampu oleh Bapak Hilton Nunai. Baik, yang pertama adalah Data Representation in Memory. Data Representation in Memory adalah cara komputer menyimpan dan merepresentasikan data seperti integer, float, dan char di dalam memori atau RAM. Setiap jenis data memiliki ukuran tertentu dalam byte dan cara penyusunan yang tergantung pada arsitektur, yaitu endianness dan alignment. Jadi, dalam sistem komputer atau dalam sistem digital, data itu disimpan dalam bentuk byte, di mana 1 byte ini terdiri dari 8 bit. Kemudian, byte-byte atau bit-bit ini disusun bergantung pada arsitekturnya. Yang pertama ada endianness, di mana endianness ini adalah cara urutan byte disimpan dalam memori untuk tipe data multibyte. Nah, endianness ini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada big endian. Jadi big endian ini adalah urutan penyusunan data, di mana byte yang paling signifikan atau MSB, most significant byte, itu disimpan terlebih dahulu. Contohnya, jika saya mempunyai misalkan sebuah integer x dengan nilai 0x1234567 maka data yang akan disimpan duluan itu adalah yang paling depan. Contohnya misalkan saya punya alamat 0x1000, 0x1002, 0x1003, 0x1004. Alamat yang paling kecil ini menyimpan data dari integer itu yang paling depan. Jadi 0x1000 ini menyimpan 0x12, selanjutnya 0x34, 0x56, dan 0x78. Seperti itu. Kemudian selain big endian ada juga namanya little endian. Nah, jadi berkebalikan dengan big endian, little endian ini byte yang paling signifikan disimpan belakangan atau terakhir, sehingga yang duluan disimpan adalah byte yang paling kecil. Contohnya misal saya menggunakan integer x yang sama, yaitu 0x1234567 maka yang akan disimpan terlebih dahulu adalah yang paling akhir, yaitu misalkan di sini 0x78, 0x56, 0x34, dan 0x12. Seperti itu. Nah, selain endian terdapat arsitektur lain, yaitu alignment. Jadi, alignment ini adalah aturan bahwa tipe data tertentu harus disimpan di alamat memori yang merupakan kelipatan ukuran tipe itu sendiri. Hal ini digunakan untuk mempercepat akses CPU. Misalnya, kita mempunyai integer dengan besarnya itu ada 4 byte atau sama dengan 32 bit. Nah, sebaiknya data ini disimpan di alamat memori yang memiliki kelipatan 4. Contohnya 0x1000 atau 0x1004, 0x1008, dan seterusnya. Jika data 4 byte ini disimpan di alamat contohnya 0x1001 yang mana bukan merupakan kelipatan dari 4, maka CPU bisa jadi harus mengakses
2 blok memori sekaligus, sehingga hal ini tidak efisien. Nah, dari alignment ini tercipta yang namanya adalah padding. Jadi padding itu adalah byte kosong yang digunakan agar data yang besar itu tetap bisa align di dalam memori seperti itu. Contohnya misalkan kita punya karakter A. Nah, karakter A ini itu kan 1 byte. Nah, terus kita punya integer B misalkan. Nah, maka harus align ke 4 byte. Jadi ada 3 byte padding setelah A, begitu. Nah, kemudian setelah definisi dari data representation in memory, ada juga ilustrasi behavior. Jadi misalkan kita memiliki integer x sama dengan 5. Maka pada R132 bit atau little endian ini disimpan di memori sebagai 4 byte. Contohnya di sini memory address 0x1000, 0x1001, 0x1002 dan 0x1003. Setelah seperti yang saya jelaskan tadi, little endian itu dia yang disimpan adalah yang paling akhir. Maka di sini yang disimpan adalah 05 terlebih dahulu, 000000 seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sintaks. Nah, jadi ini merupakan beberapa sintaks dasar dari data representation in memory. Yang pertama ada integer. Integer ini adalah bilangan desimal. Karakter ini merupakan bisa dibilang selain dari bilangan desimal. Dia bisa berupa alfabet, simbol, dan lain-lain. Nah, untuk float ini adalah bilangan untuk integer ini adalah bilangan bulat. Sementara float ini adalah bilangan desimal. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Di sini adalah program untuk mengecek ukuran atau jumlah byte dari beberapa tipe data dasar di bahasa C. Jadi, di bahasa C ini integer itu besarnya adalah 4 bytes, karakter itu 1 bytes, dan float itu ada 4 bytes. Begitu. Baik, selanjutnya adalah structures and records in C. Jadi, structure atau record adalah tipe data buatan yang digunakan untuk mengelompokkan data dari berbagai tipe menjadi satu unit. Kita langsung saja ke ilustrasi behaviornya. Jadi, struct itu seperti folder berisi banyak file. Data akan disimpan berurutan di memori dengan kemungkinan ada padding untuk alignment. Nah, jadi simpelnya seperti ini ilustrasinya dari structure and record. Kita itu mempunyai berdasarkan program ini ya. Kita punya folder yaitu dengan nama person. Nah, folder ini berisi 3 data. Yang pertama ada karakter yaitu nama dari si orangnya ini dengan panjangnya 50 karakter. Terus ada umurnya yang berbentuk integer dan float yaitu tinggi badan. Begitu. Jadi simpelnya structure and records ini merupakan folder yang berisi banyak data dengan tipe data yang berbeda-beda. Nah, di sini ada kemungkinan padding untuk alignment. Seperti yang saya jelaskan tadi, padding ini adalah suatu bit kosong untuk memenuhi supaya data itu tetap align gitu. Baik, selanjutnya ada sintaks dari structures and records in C. Jadi contohnya ini adalah program untuk mendefinisikan tipe person yang memiliki nama, karakter, umur, dan tinggi badan. Jadi yang pertama itu sintaksnya kita tulis struct. Personnya adalah nama dari, simpelnya adalah nama foldernya. Nah, sementara di dalam dari struct ini adalah data-data yang sesuai yang kita inginkan.
Nah, di depannya ada tipe datanya dulu, kemudian ada nama dari datanya, begitu. Nah, jadi program dari structures and records ini itu berguna untuk merepresentasikan entitas yang memiliki banyak atribut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ilustrasi behaviornya. Di sini adalah program di mana saya memasukkan beberapa data-data, yaitu nama, umur, dan IPK ke dalam struct yang saya beri nama mahasiswa. Sehingga output dari program ini adalah suatu folder dengan data-data nama, umur, dan IPK-nya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah implementasi program secara lebih lengkap, yaitu saya menggabungkan data structure dan memori. Jadi contohnya seperti ini, saya memiliki sebuah struct yang bernama buku. Nah, saya ingin isi dari struct atau bisa dibilang folder ini adalah judul buku, jumlah halaman, dan harga bukunya. Nah, kemudian saya buatlah sebuah program untuk menginputkan data-data dari folder atau struct ini. Nah, di sini saya sudah mendefinisikannya terlebih dahulu. Sebenarnya ini bisa dibuat sebagai input ya. Bisa dibuat seperti printf, di sini bla 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 bla, dan scanf. Bla 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 bla, dan kemudian akan diinputkan ke dalam sesuai dengan data-datanya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin menjadikan data-data ini sebagai output, jadi saya printkan. Nah, disinilah outputnya ada. Jadi outputnya adalah judul bukunya, halaman, dan harganya. Kemudian saya juga ingin menampilkan struct dari ukuran struct-nya. Jadi ukuran dari seluruh komponen ini itu ada berapa bytes. Nah, ternyata isinya adalah 40 bytes gitu. Dan ini 40 bytes ini ada kemungkinan ada padding. Jadi sebenarnya mungkin jumlah bytes dari keseluruhan data struct ini itu aslinya tidak 40. Cuman agar data itu align, maka ditambahkan padding sehingga jadinya 40 byte. Kemungkinan besar, kemungkinan sih sebelumnya itu kurang dari 40. Karena ada padding jadi 40 bytes, begitu. Sekian dari video ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.